Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuan rumah, gembala, sahabat saya, suami istri dan juga anak, dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan tema yang saya dapat dari gereja ini, yaitu kuasa doa, saudara. Kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-9 ayat 20 sampai ayat 22. Kalau saudara berkenan, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Iman itu harus kita minta kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan menambah-nambahkan iman itu dalam hidup kita. Amin. Dan bagaimana caranya adalah memintanya kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena di ayat yang ke-22, kalau Anda lihat di sana, di situ Alkitab katakan Yesus berpaling memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, your faith." Apa saudara? Imanmu. Dalam banyak hal Alkitab selalu bilang Yesus yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. But in this case, Alkitab bilang your faith. Amin. What does it mean? Apa artinya? Artinya bahwa kesembuhan itu saya yakin dan percaya semua karena anugerah, karena pertolongan, karena Tuhan Yesus yang buat segalanya itu buat Tuhan. Kita ngomong tentang kasih karunia, udahlah itu semua Tuhan yang melakukan, nggak ada tindakan baik, perbuatan baik, hidup yang baik berkenan di hadapan Tuhan, nggak ada itu. Anugerah itu semuanya dari Dia, setuju saudara? Tapi dengar baik, bagian kita itu yang harus kita tumbuh kembangkan. Contoh bagian kita beribadah. Amin. Jangan suruh Tuhan beribadah, kitalah beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan memberhalakan anak, gara-gara anak nggak bisa kebaktian, itu berhala loh. Kalau kita mengasihi anak harus, punya waktu buat anak harus. Berhala itu sesungguhnya adalah sesuatu yang lebih tinggi sifatnya dari Tuhan, itu berhala. Udah itu terjemahan bebas, berhala. Anda tidak bisa kebaktian karena kau punya pacar ajak Anda tepat jam 1, kenapa harus jam 1 gitu? Kan dia bisa ajak makan jam 10 gitu. Atau nanti jam 5 sore, diajak jam 1. Kenapa? Karena berhala itu sedang menghampiri engkau. Dan banyak sekarang keyakinan bilang begini, nggak apa-apa kan, Tuhan yang kasih itu jodoh, kenapa kita harus juga nggak bisa makan sama dia? Pakai dong hikmat, kebijaksanaan, akal, budi, marifat itu. Ketika ingin memberikan sesuatu, lo nggak beri perpuluhan kan toh nggak apa-apa. Itu semuanya dibuat, semuanya boleh. Akhirnya semua firman itu diselewengkan juga bisa. Kan perpuluhan perjanjian lama. Nanti kalau dibilang perjanjian baru, ya tetapi kan itu bukan kata Yesus. Tapi kalau dibilang kata Yesus, ya tapi kan terjemahannya lain. Terus saja begitu. Terus kita akan bilang, iya kan multi tafsir. Terus saja multi tafsir. Nah kalau tafsirannya salah, orang kan banyak yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau Anda seringkali melakukan itu, yaitu perbuatan, kata kerja atau kerja berdoa, maka Anda bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Betul.
Kalau dari Tuhan biasanya selalu aja ada damai, sejahtera dan menyenangkan. Yang di media sosial saya mau katakan buat saudara, udahlah buat apa diikutin, kenal juga enggak. Cuman sekali dua kali kenal terus langsung bisa percaya dengan statement dia. Karena dia orang penting, orang pintar. Pintar dari mana? Cek dulu hidupnya gitu. Hidupnya apa? Jangan-jangan cerai, berzina gitu. Tukang bohong. Banyak saya dapatkan keterangan itu. Ngomong jago, ngomong jago. Tapi begitu tindakan hidup, enggak jago dia. Lihat aja, ada satu pendeta dan dia juga seorang gembala, ngomong jago. Tapi ujungnya apa? Bukan hanya di atas, tapi di bawah gitu. Dalam sehari. Ternyata dia pukul KDRT. Dia yang pukul, saya yang dibilangkan saya KDRT. Bayangin, orang ambil gambar saya dalam keadaan gurem terus langsung masuk gambar saya. Dan mulai menghujat, ini dia nih KDRT, ini KDRT. Aduh, komentarnya semua, ini pendeta KDRT. Ini istri saya nih. Jangan KDRT. KDR yang mana juga. Saya pernah nggak KDRT? Jangan pakai geleng, jawab, pernah nggak KDRT? Nah, pernah. Ada dua hal saya nggak lakukan itu, Albert. Yang pertama, I love her so much. Iya dong, orang yang tidak KDRT berarti she atau he loves her or him so much. Yang kedua, bagaimana saya mau KDRT? Dia lebih galak dari saya, gimana? Dia lebih galak. Kalau ribut mana pernah mau ngalah. Apa? Yang begini nggak bisa KDRT sudah. Bisanya apa? Angkat tangan mau KDRT terus tempel di pipi, I love you. Itu. Benar apa benar? Nah, apapun yang dia minta ya, mostly ya 98-99% selalu dari sini. Padahal dalam hati, dia pernah ada di Prancis, Paris. Dia pernah telepon saya, Sang, bisa kirim nggak 350 juta buat saya? Tanya sama dia, kirim nggak? Padahal baru dapat uang warisan 500 juta. 500 juta terus potong hutang segala macam, akhirnya tinggal hampir 400 juta. Terus dia bilang, Sang boleh kirim nggak 350? Saya, ya. Karena adik saya meninggal, dan sebelum dia meninggal, dia ngomong sama dua putranya, kalau kau jual rumah, jangan pernah lupa, itu si berlian itu. Berliannya sama ini. Adik saya selalu panggil saya apa? Berlian. Dia bilang emas biasa, lo berlian. Karena apa? Ya karena mau tahu tentang hidupnya aja. Dia sakit, dia punya masalah dengan keuangan. Bukan saya sih, tapi mama saya sih selalu suka datang ke saya. Kamu bisa tolong adik kamu nggak? Saya selalu bilang, bisa. Bagi saya suara mama itu suara Tuhan. Bisa nggak? Nah, dia ada masalah. Mama udah tanya sama Tuhan, hanya kau yang bisa jawab. Kenapa dia hidup lebih dulu? Yang kedua, omongannya langka, salah, lalu benar. Boleh nggak kamu tolong? Boleh. Dia punya utang. Utangnya segini. Aduh, banyak banget. Jadi kamu nggak bisa tolong? Kan udah bilang, bisa. Kita jual sesuatu, terus saya bayar melalui istri saya, tuh urus itu, selesai. Udah, berapa tahun kemudian mama datang lagi. Kamu bisa tolong ipar kamu nggak? Bisa. Dia sakit, tadi malam dilarikan ke rumah sakit. Mau bilang, Ma yang sakit siapa? Dia kan? Bukan Eke kan? Dia yang sakit.
Tuhan Yesus bilang tadi malam bahwa hanya kau yang bisa tolong. Dalam hati, kenapa gue melulu ya gitu. Tapi Tuhan juga jawab, nanti kan berkatnya lo lagi. Udah, saya tolong, jual mobil yang baru hampir 1 tahun saya pakai. Kilometer baru 2000-an. Orang kalau masuk saya bilang, coba itu sepatunya beresin dulu, bersihin. Karena sayang saya dengan mobil itu. Yang paling kita sayang. Tuhan bilang jual, kasih tuh, kau punya ipar. Ipar kan gak ada hubungan saudara, gak ada. Karena dia kawin sama adik saya jadi saudara. Matanya beda, hidung beda, darah juga beda. Hanya sama yang satu adalah dia kawin dengan adik saya maka jadi saudara. Dan dia punya masalah di jantung, 9 stem dia udah masuk, 9. Oleh sebab itu hari ini bukan saya sombong. Kenapa saya tidak dirawat di rumah sakit, tidak digotong ke rumah sakit, tidak masuk ke rumah sakit, karena saya pernah masukkan 9 stem di jantung dia. Bahkan dokter Terawan berikan stem yang baru, dibikin yang khusus. Dibikinnya boleh berapa aja, tapi soal biaya itu yang penting gitu, saudara. Ya, biasanya kita mentok di biaya, tapi saya bilang udah jual. Bahkan pada saat dia keluar dari rumah sakit, semua peluk saya juga peluk. Mama saya peluk saya peluk dia. Ada tangisan, tangisannya beda. Mama saya tangisannya seneng, saya duka cita. Dia naik mobil, saya naik taksi sama dia. Tapi hari ini apakah kalau saya diberkati itu adalah sesuatu yang salah? No. Segala sesuatu kalau datangnya dari Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Dan hari ini saya mau katakan buat saudara, meskipun kita melihat bahwa wanita ini sakit, berapa tahun sakitnya? Berapa? 12 tahun. Ada orang, Pak, sampai setahun ini saya belum dijawab, baru setahun. Pak, saya udah 3 tahun, Pak, jodoh kayaknya bulak-balik mentok terus hilang. Berapa tahun? Baru 3 tahun. Wanita itu berapa tahun? 12 tahun. Kehilangan apa? Energi. Kehilangan apa? Darah. Kehilangannya tenaga, semua hilang. Bahkan Alkitab bilang dalam Injil yang lain berkata, semua hartanya habis. Waktunya habis. Entoh dalam keadaan seperti itu, Tuhan mampu menolong dia. Through what? Through what? Your faith. Nah, Tuhan itu selalu melihat iman kita, dan iman kita itu adalah sesuatu yang kita mohonkan kepada Tuhan. Melalui apa? Doa. Coba Anda lihat ayat 21 lagi, kita baca bersama-sama ayat 21. Ayo, 1, 2, 3. Karena katanya dalam apa? Hatinya. Stop. Dalam apa? Hatinya. Dalam apa? Hatinya. Who knows? Enggak ada yang tahu. Only who? God knows. Amin. So, saya terjemahkan ini sebagai doa. Harapan di sini. Dan saya kenal betul Tuhan saya. Bukan saya berarti sok. Kenapa? Tuhan itu adalah penjawab doa kita. Dia jawab doa kita. Enggak akan pernah. Mama saya doa, kau akan dipakai Tuhan luar biasa. Kau akan pergi ke seluruh dunia. Kau akan pergi ke 5 benua. Dan engkau tidak akan pernah kekurangan. Dan engkau akan menjadi hamba Tuhan yang dipakai. Engkau tidak akan pernah ada dalam satu masalah dan masalah itu tidak bisa tertolong lagi. Tidak akan pernah. Dan kau akan menjadi pemenang. Kau menjadi hambanya. Selalu cukup dalam segala hal. Betul. Dan saya imani itu, saudara. Hari ini cukup. Walaupun ada tambal sulam kanan kiri, tetap cukup. Tetap cukup. Karena hidup ini buat apa juga terlalu berlebih amat gitu, ya. Enggak kepake juga, ya. Lebih baik cukup aja. Kita makan cukup, ya. Kita pergi ke sini cukup, bensinnya cukup gitu, ya. Kadang juga bolak-balik mobil, anak pakai, istri pakai, saya pakai. Kadang-kadang keponakan pakai, keluarga pakai, ya. Bensinnya terus aja isi, dan hebatnya itu cukup. Enggak pernah bensin saya isi air, enggak pernah, selalu bensin terus bensin. Saya enggak pernah juga berdoa, Tuhan jadikan air rubah jadi bensin, enggak pernah. Karena kalau mogok bagaimana? Tuhan bilang isi bensin tolol, isi bensin. Bagaimana caranya? Minta sama yang itu. Halo, minta. Saya mau melayani engkau, tolong cukupkan segala sesuatu.
Saya nggak punya saya nggak bisa naik mobil sampai hari ini, saya nggak bisa setir. Tuhan berikan kita sopir-sopir hebat, ada aja. Terakhir kali supir saya mati, terus saya pikir ya mati juga pelayanan, enggak juga, yang mati supir saya, pelayanan nggak mati-mati. Besok udah dapat lagi supir baru. Ada sopir yang kadang-kadang juga sampai hari ini sopir saya yang ini nih nggak tahu jalan. Pokoknya udah besok tiba-tiba udah salah lagi itu jalan. Saya bilang kiri, kanan, kiri, kanan. Tapi Tuhan berikan kepada saya yang begini. Kenapa? Masih muda, belum menikah, kuat. Mana aja dia pergi. Ini yang saya cari. Tapi memang ada satu kelemahannya, kalau kita tidur di mobil, tiba-tiba kita buka mata, salah ternyata jalannya. Kalau kita mau marah sama sopir, Tuhan bilang, bukan dia salah, kau salah. Kenapa saya salah? Kenapa kau tidur? Jadi kalau dia yang supir, saya selalu kiri, kanan. Anda juga salah kalau tidur di ibadah. Amin, saudara. Halo. Ada ibu-ibu yang kalau dengar firman sampai merosot. Kayak mau melahirkan gitu, saudara. Hati-hati loh. Di Tuhan. Posisi itu penting. Halo. Ada yang dengar saya punya khotbah di Reels. Oh, kenapa Pak? Nggak apa-apa kan, tidur lebih baik di rumah Tuhan daripada di rumah sendiri. Aduh, kacau. Ini kok bisa sampai begitu ya, dia punya pemahaman. Lebih baik, bukankah itu rumah Tuhan, Pak? Oh ya udah deh. Saya mau bilang terserah, nanti dia marah, terus diviralkan saya. Udahlah, saya diam. Banyak viral sekarang tentang pendeta, tentang hamba Tuhan. Udahlah, saya diam aja. Yang penting tadi saya bilang sama Albert, yang penting kita nggak salah di hadapan Tuhan. Kalau saya salah 50 tahun pelayanan, saya udah dihukum seberat-beratnya. Pasti. Tuhan kita kok. Yang penting nggak berbuat jahat, tidak melakukan dosa. Soal jam tangan naik beli 20 tahun yang lalu, sama juga seperti tanah atau rumah beli 20 tahun yang lalu, naik. Bahkan belinya cicil, boleh dicicil semaunya Pak Pendeta, udah seneng. Ternyata dia adalah seorang kolektor dan dia bilang sama saya, Bapak beli ini, nanti bertahun-tahun akan naik. Saya bilang, saya nggak lihat itu. Satu aja saya lihat, saya bisa punya barang bagus. Ternyata setelah 20 tahun, itu harga naik tinggi. Dan saya udah mau jual berkali-kali, tapi istri saya dan 2 anak saya larang saya. Karena saya mau ini jam tangan itu, saya hadiahkan buat mereka berdua kalau mau menikah. Biar mereka tidak bergantung kepada suaminya, itu aja. Dan Tuhan tahu hati saya. Bahkan pada saat itu saya mau jual untuk pendidikan mereka di S1, S2, S3. Mereka bilang nggak usah Pak, kita punya cukup kok dana, pasti Bapak diberkati. Ya diberkati. Sama istri saya bilang, yuk mah kita sudah ditawar jam tangan ini. Istri saya bilang, no, udah simpen aja, kamu pakai aja jam dinding. Namanya jam tangan ya harus dikenakan di mana saudara? Saya rada gila kalau jam dinding taruh di sini gitu ya. Yang itu tuh saya taruh di tangan saya. Nah, Tuhan selalu menepati janjinya dan selalu dia menjawab doa kita. Anda perhatikan, padahal wanita ini cuma bilang begini, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ujung jubah, betul ya? Ujung jubahnya. Dan Yesus tahu itu. Dalam keadaan menderita, putus asa, butuh keajaiban, Yesus tahu itu. Amin saudara. Dia akan jawab Anda tepat pada waktunya. Kalau dia bilang tidak, dia akan memelihara engkau. Kalau dia bilang nanti dulu, dia akan menjagai engkau. Tapi kalau dia bilang yes, dia akan memberkati engkau. Nah, mari kita lihat ada apa sih di balik doa ya? Kenapa sih kita harus berdoa? Yang pertama saudara, saya lihat kebenaran firman Tuhan yang saya pelajari dan juga saya catat di sini. Kenapa kita harusnya berdoa? Kenapa kita selalu harus hidup di dalam doa? Coba Anda lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-25 ya. Coba Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 25. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena Tuhanlah ya yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Karena Tuhan yang memberikan segala sesuatu. Perhatikan kata di situ, hidup dan nafas.
Amin. Jadi selama Anda hidup, maka Anda selalu bisa bernafas. Anda bernafas artinya Anda masih hidup. Doa itu adalah nafas bagi orang percaya. Setuju saudara? Jadi yang pertama, no breath is lost. Kalau Anda berdoa tidak ada sedikit pun nafas yang hilang, enggak ada. Aduh, saya capek berdoa. No. Kalau Anda lihat ternyata di balik doa itu ternyata ada sesuatu yang indah gitu. Maafkan saya, hanya orang-orang Kristen, orang percaya yang bodoh. Orang-orang Kristen atau orang percaya yang malas. Yesus bilang, tidakkah engkau bisa berjaga-jaga 1 jam? Kenapa demikian? Karena ketika engkau berdoa, hasilnya adalah bisa melepaskan segala sesuatu. Coba kita lihat di dalam Markus 7 ayat 34 dan 35. Yuk, baca sama-sama. Markus 7 ayat 34 dan 35. 1, 2, dan 3. Kemudian, ada lihat di belakang? Markus 7 ayat 3. Oke. Yuk. Markus pasal yang ke-7 ayat 34, 1, 2, 3. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya apa? Terbukalah, terbuka, terlepas. Bagi saudara di sini yang tertutup jalan, berdoalah. Dengan doamu kau bisa buka itu jalan. Amin. Dan bahkan ayat 35 katakan apa? Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu. Kalau Tuhan menjawab doamu, maka seketika itu juga engkau akan diberkati. Tidak ada jalan yang tidak tertutup. Nah, tidak ada jalan yang tertutup kalau saya dan Anda tetap hidup dalam doa. You know why? No breath is lost. Tidak ada sehela nafas pun yang hilang kalau kita berdoa. Jadi kalau ada orang bilang, saya sudah berdoa lama, justru bagus, semakin besar itu kuasa melepaskan segala sesuatu. Ingat ya. Terus yang kedua, ini bicara tentang no strength is lost. Artinya tidak ada satu kekuatan pun, tenaga yang hilang, enggak ada. Ya, capek nih berdoa, capek. Pantas ibu saya selalu katakan begini, kamu harus berdoa malam. Kenapa? Karena saingannya sedikit. Anda pernah dengar itu, saingannya sedikit. Ya, yang lain pada ngapa? Udah, karena males, karena itu capek. Karena apa? Karena bodoh. Dia tidak mau lakukan itu. Padahal no strength is lost. Tidak ada satupun kekuatan atau tenaga yang hilang. Enggak ada. Justru sebaliknya. Coba kita lihat Ayub 9 ayat 19. Ayo kita baca sama-sama. No strength is lost. 1, 2, 3. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah Tuhanlah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Amin, saudara. Kalau Anda berdoa ya, dan Tuhan memberikan Anda kekuatan dan tenaga, enggak ada satupun yang bisa gugat engkau. Halo? Tidak ada seorang pun. Pak, saya digugat, ya jalani aja. Tetaplah berdoa. Jangan tinggalkan doamu, karena doa adalah nafas dari orang yang percaya. Karena engkau berdoa, maka tidak ada kekuatan tenaga yang hilang daripadamu. Amin, saudara. Ya. Enggak ada orang bilang begini, oh dia semakin tua, dia semakin kelihatannya makin tua karena dia sering berdoa. No. Tapi sebaliknya, kalau orang yang rajin berdoa, orang akan bilang, mukanya percaya. Mukanya luar biasa. Mama saya waktu dipanggil Tuhan selesai, terus waktu dimandikan, wajah dan badannya kembali usia 17 tahun. Bersih. Seumur hidup saya baru lihat badan mama saya. Dan yang hebat, nggak ada satu kerut, kembali seperti umur 17 tahun. Kenapa itu? Jawabannya sederhana. Dia adalah pendoa yang hebat. Dia meluangkan hampir seluruh waktunya dari jam 12 sampai setengah 5 pagi. Selalu berdoa buat keluarganya. Saya dengar kisahnya, tidak. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Begitu saya buka pintu dia untuk mengambil sesuatu, dia lagi berdoa. Jam 4:20 dia masih di situ. Waktu dia mau berdoa, dia tutup itu televisi ya, jam 12. Saya juga mau ambil air di situ, ternyata dia sedang mulai berdoa. Jadi nggak heran kalau di dalam mulutnya nggak pernah satu kali pun keluar kata kotor, kata-kata yang menghujat.
suaminya itu nggak adil sama dia, belum pernah dia mau bercerai. Kalau orang yang suka berdoa, dia dekat, intim, akrab dengan Tuhan, dia tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Saya tanya, kenapa mama menikahi dia? Iya, pertama karena mama mencintai, tapi di atasnya adalah ini rencana Tuhan. Papa saya dari seorang penjudi besar, seseorang yang tidak bertanggung jawab karena dicintai oleh bapak ibunya, saking disayang. Karena dia anak laki pertama, 4 di atasnya semua perempuan. Sehingga ibunya bilang, kalau saya punya anak laki, maka saya akan berikan semua buat dia. Nah, lahirlah papa saya. Papa saya tuh habiskan harta segala macam itu, mama dan papanya biasanya. Dan harus menikah dengan mama saya. You know why? Untuk melepaskannya. Dan mama saya dampingi dia di dalam banyak kesempatan, penderitaan semua. Semua menderita. Dia lewati itu dengan baik. Belum pernah ada satu kata dasar lo, laki sialan, belum pernah. Laki-laki nggak beres lo. Bahkan kalau kita lawan papa saya, mama saya bilang, nggak boleh lawan, itu orang tuamu. Jangan, nggak boleh. Kamu boleh tidak setuju, tapi jangan lawan dia. Jangan kurang ajar sama dia. Lebih baik kau berdoa buat dia. Sampai mati pun dia ada di sebelah papa saya. Bahkan papa saya mau meninggal, dia taruh kepalanya di tangannya sudah, di pangkuannya. Padahal waktu mama saya lagi turun bersama-sama kita lagi makan, tiba-tiba dalam makan itu mama saya bilang, kayaknya papa panggil mama. Kita bilang panggil bagaimana? Orang dia lagi tidur kok, dia enak. Enggak, mama harus kembali ke kamar. Dia ke kamar, kita antar. Begitu dia, saya enggak antar. Begitu dia sampai di kamar, ternyata papa saya udah muntah darah. Dan mama saya pegang, terus meninggal di pangkuannya. Sesuai dengan nubuatannya. Dia bilang, mama mau kalau dia meninggal ada di pangkuan mama. Dan saya bisa lihat bahwa dia lakukan tugasnya dengan baik. Itu ajaran dia yang menurun ke saya. Dia bilang, kalau kau menikah, jangan pernah aniaya dan pukul istrimu. Sampai hari ini, oke? Oke. Saya bilang, sampai hari ini kalau saya juga tidak menganiaya, itu karena ada orang yang berdoa buat saya. Kita orang tua juga harus banyak berdoa buat anak-anak kita. Ya. Karena become intercessor atau menjadi pendoa syafaat itu adalah sesuatu yang sangat baik. Jadi kalau Anda lihat di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10, coba kita baca sama-sama biar cepat. Pengkhotbah 10 ayat 10 firman Tuhan katakan begini, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Banyak orang seringkali ingin berhasil, segala sesuatu dia kerjakan. Padahal sebetulnya mulai dengan doa. Amin, saudara. Mulai dengan doa. Karena dari sanalah Anda akan mendapatkan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Apakah Anda harus berjalan ke kanan atau ke kiri? Anda harus meneruskannya atau stop? Atau harus Anda mundur? Dan saya melihat, saya berjumpa dengan banyak orang, seringkali mereka tidak suka dengan hal yang seperti itu. Padahal hikmat itu yang dicari oleh Salomo. Kalau Anda punya hikmat, maka berbahagialah hidupmu. Kemanapun Anda pergi itu berhasil. Anda jangan bilang bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Ada banyak orang menikah dengan jodoh yang bukan dari Tuhan. Banyak. Kalau Anda lihat perceraian demi perceraian yang terjadi, ada orang yang tidak sanggup bertahan. Bayangkan waktu pacaran aja Tuhan udah bilang, jangan yang itu. Itu dia pakai mobil yang sewa. Jangan. Padahal dalam doa udah dengar tuh sewa gitu loh. Sewa gitu. Terus Anda bilang, Jumawa, sewa gitu. Rawa, sewa. Jadi kaya, sewa. Seringkali kita suka balikan itu, benar. Terus Tuhan memperkenalkan kepada seorang pria, naik motor tahun 1969. Tuhan bilang, yang ini. Kita bilang, oh bukan yang ini, yang ini. Kelihatannya dia biasa-biasa, tapi Tuhan bilang, karena dia takut akan Tuhan, 2, 3, 4, 5 tahun kemudian dia akan meroket, bahkan dia menjadi salah satu konglomerat, semi konglomerat atau konglomerat muda. Kita tolak dalam nama Yesus.
Udah tolak pakai dalam nama Yesus. Saya punya kejadian itu, teman saya tolak orang yang betul-betul mencintai dia. Kalau dia datang ke rumah pakai koran, memang belum kerja, tapi pakai motor dan dia rajin orang, ditolak. Dia lebih suka dengan mobil yang, dia makan daging. Pernah seorang pemuda datang ke rumah saya itu pakai mobil itu. Saya punya 4 anjing ribut semua. Karena mereka pikir biangnya datang. Ternyata mobil itu Ferrari. Istri saya dari sakit pilek sembuh loh, saudara. Siapa sih itu? Dan ternyata ada anak muda di situ. Dan saya bilang sama anak saya lihat muka saya, kenapa emang Pak? Emang nggak boleh naik Ferrari? Tapi dia nggak takut Tuhan, Ai. Itu Papa ngomong bener nggak? Saya bilang, bisa dites, Ai. Tes kebohongan bisa dites. Tuhan yang ngomong katanya bukan ini. Kok Papa tahu aja sih? Enggak, Papa cuman bilang itu. Emang kenapa, Ai? Memang, Pak, memang. Dia ngomongnya seks terus, Pak. Dia mau ngajakin aku tidur terus, Pak. Nah itu. Dia udah tidurin kamu, sumpah demi Tuhan. Masih hari ini perawan, bagus. Suruh tuh anjing gila keluar. Benar, I'm telling you the truth. Lebih baik kamu sedikit tunda itu pernikahan, tapi kau dapat yang terbaik. Kadang-kadang cuma orang biasa, saudara. Who knows, masa depan gak ada yang tahu. Tuhan yang lebih tahu. Ini saudaranya dia, saudara. Kalau pergi juga begitu. Datang ke rumahnya jangan pakai koran kan, duduk. Saya juga duduk, kita lihat-lihatan. Saya belum kerja, dia juga mau cari pekerjaan, lihat-lihatan. Di tempat jenderal, panglima, saudara, lihat-lihatan. Terus dia suka tanya, pacarannya Mas? Iya juga ya pacarannya. Karena dengan sepupunya, saudara. Hari ini dia jadi apa? Dia jadi konglomerat Indonesia. Pernah duduk di 100 besar Indonesia. Sederhana. Sedangkan dia punya sepupu, waduh yang naksir itu semua orang-orang hebat. Untung bapaknya juga suka bilang, pilih yang benar. Jangan cuman menyenangkan mata, tapi pilih dengan hati. Bagaimana Anda bisa memilihnya kalau bukan melalui doa? Amin, saudara. Saya yakin dan percaya hal ini bisa menyenangkan hati kita. Di kemudian hari Anda akan mendapatkan anak-anak yang keturunan ilahi. Anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Enggak ada lagi yang melawan. Saya bingung kalau ada orang tua terus bilang, anak gue nggak bisa dibilang ya. Bisa. Mungkin juga karena satu dan lain hal. Mungkin karena masa lalumu. Saya punya teman punya anak, kalau dimaki anaknya maki balik. Kurang ajar, papa yang kurang ajar. Waduh, dasar lo yang dasar. Gue gampar lo. Anaknya bilang, gampar. Bapaknya gampar, pak. Dia liatin lagi papanya, lagi. Papanya bilang, lu jangan kurang ajar. Papa yang kurang ajar. Disko terus. Ngobat terus. Bapaknya dulu baru-baru aja dia ke gereja. Dulu denger lagu rohani kayaknya dia bilang pengang. Tapi yang ini di speaker nggak pengang, sendirian aja di speaker enak ya, nggak ada hausnya, nggak ada capeknya. Pulang 5:30, 5:30 pagi. Jadi kalau dia bicara tentang anaknya, tentang kebenaran, anaknya tolak. Halo, saya bukan sombong, anak saya cukup dengan mata saya. Kalau saya nggak suka, kayaknya berlawanan, saya cukup lihat dia gini. Dan dia tahu. Lari ke atas, lantai 3. Udah saya teruskan, dan mamanya turun. Kamu apain anak? Enggak apa-apa. Enggak, kok dia nangis? Enggak tahu kenapa. Coba kau temui. Saya naik ke lantai 3, saya dengar anak saya.
Kenapa ya? Saya buka pintu, dia lagi tutup bantal. Aduh, kenapa nih anak? Masukan setan, nggak ada setan. Saya buka, hai, papa ya. Saya buka, matanya udah bengkak. Kenapa? Papa lihat aku kayak Tuhan Yesus lihat aku. Nah, bagus kan? Bagus. Mata saya dibilang Tuhan Yesus. Yang bahaya, papa lihat aku kayak jin kuntilanak lihat aku. Nah, itu bahaya. Saya bilang, kenapa? Papa lihat aku seperti Tuhan Yesus lihat aku. Kenapa emang? Tuhan Yesus nggak setuju ya? Karena kamu begitu. Ya udah, cuman aku sedih. Bayangkan sudah, nggak perlu kita pakai pukulan. Ya, sini loh anak kurang ajar, langsung ambil golok, hantem di leher, putus, sambungin lagi dalam nama Yesus. Lucon kalian lucon. Ayo ya. Ini juga kalau dia nggak turut kata saya, udah, ya udah. Kalau memang kamu nggak mau, ya udah. Ya Maya. Seluruh jadwal saya, Pak Albert dia yang pegang. Jadi kalau tahun depan hanya satu, salahkanlah dia ya. Tadi bilang, Bu, salah satu Bu, cuma satu. Saya di belakang, Pak Albert lihat saya tunjuk lagi dia. Bu, saya hormati dia aja, Pak Albert. Dia suruh saya kemana, mau ke Cijantung, Cihati, ya kan? Mau di terserah dah. Yang penting bagi saya, pokoknya kalau istri saya udah bilang itu, saya turutin itu, ya. Saya tutup firman Tuhan. Kalau kita berdoa dekat dengan Tuhan, kita tahu apa kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya suka takut kalau rombongan belakang datang. Kayak seolah-olah mau cabut nyawa saya sudah. Masih ada 2 menit, mereka udah datang. Terus di sebelah kiri kanan saya. Saya pikir kawal, tapi ternyata suka lihat jam. Puji Tuhan, nggak pernah lewat kan? 1, 2, 3 nggak pernah lewat ya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ayo kita berdoa. Kami bersyukur, kami akan tingkatkan jam-jam kami hidup dalam doa. Bukan hanya berdoa tetapi menghidupi doa kami. Apa yang kami minta kepada Tuhan, kami mohonkan dan katakan, itu juga yang harusnya kami perbuat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati seluruh keluarga mereka, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencarian pekerjaan, perusahaan perekonomian, kesehatan, keuangan, finansial, bahkan keluarga besar mereka, pelayanan mereka, gereja mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kuasa doa yang dihasilkan oleh manusia-manusia yang percaya kepadamu berdoa, itu mereka bisa dapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gerejamu di sini. Kau berkati gembalamu di sini beserta istri dan anak. Kau berkati orang tua dan kau berkati seluruh jemaat yang hadir, jemaat yang boleh bergabung di gereja ini. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy Sunday.